Selamat pagi, halo anak-anak semuanya. Bagaimana hari ini semuanya? Sehat? Sehat. Wah, senang sekali anak-anak sudah siap sekarang untuk belajar dan bermain lagi bersama Bunda. Kita mau sapa-sapa dulu ya. Oke, kita sapa-sapa dulu. Bertanya kabarnya, nanti jawabannya apa? Baik. Siap? 1, 2, 3. Halo, 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 apa kabar? Baik, baik. Kita semua begini. Halo, 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 apa kabar? Baik, baik. Kita semua begini. Selamat pagi Jojo, apa kabar? Selamat pagi Jadi, apa kabar? Selamat pagi Lydia, selamat pagi Kevas, selamat pagi semua, apa kabar? Baik, yeay! Kalau semuanya baik, semuanya sehat, kita bisa belajar bersama-sama hari ini. Oke, sekarang kita mau lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ikuti kata-kata Bunda ya anak-anak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau belajar dan bermain bersama. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Siapa di sini yang pernah menerima sesuatu dari orang lain? Kalau kita mendapatkan sesuatu, di sini kita akan berkata terima kasih. Nah, hari ini kita mau bersyukur, artinya kita berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kita nafas dan kesehatan. Yuk, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sama ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari jangan lupa ya, belajar berbicara, belajar mengatakan terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan memberkati kami, memberkati papa mama, memberkati anak-anak semuanya. Sekarang kita mau sama-sama sekali lagi mau bersyukur kepada Tuhan. Oke, tepuk tangannya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Siap-siap ya. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik.
Citra. Bunda, aku tuh tadi disuruh mama untuk beli sayur-sayuran sama beli beras. Oh iya? Citra hebat dong mau bantu mama. Iya dong. Bunda, itu tuh yang kita makan yang warna putih, yang empuk-empuk itu loh. Nasi maksudnya. Iya, betul. Nasi itu dari mana sih, Bunda? Nah, hari ini Bunda mau kita melihat profesi atau pekerjaan dari yang bisa membuat kita bisa makan nasi setiap hari. Ada yang nanam loh anak-anak, atau sayur-sayuran, buah-buahan. Oh iya? Iya, namanya adalah Pak Petani. Petani. Iya, namanya adalah Pak Petani. Seperti Citra lihat, tuh di bawah itu ada apa? Ini sayur. Wah, Bunda cuman hari ini Bunda pengen masak sayur kol. Wah, ini sayur kol pakai cabai. Wah, pedas. Nah, itu adalah hasil tanaman dari Pak Petani. Selain menanam beras, padi, maksud Bunda padi. Nanti padinya akan diambil, dipanen jadi beras, lalu dimasak menjadi nasi. Bunda, aku jadi lapar. Iya, sama Bunda juga. Nah, anak-anak, yuk kita mau melihat pekerjaan Pak Tani yang satu ini. Petani. Siapa yang sudah pernah melihat petani? Atau barangkali ada keluarganya yang menjadi petani? Siapa? Ayo angkat tangan. Wah, hebat sekali yang sudah pernah melihat petani atau sudah pernah bertemu langsung dengan petani ya. Nah, bagi anak-anak yang sudah pernah bertemu atau melihat langsung petani, biasanya anak-anak lihat petani itu di mana sih? Ayo ceritakan, di mana? Iya, betul sekali. Nah, petani itu biasanya adalah orang yang bekerjanya itu di sawah. Nah, ada juga petani yang bekerja di ladang. Kenapa sih mereka bekerja di sawah atau mereka bekerja di ladang? Ada yang tahu? Iya, betul. Karena petani itu adalah orang yang bekerja untuk menghasilkan makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Kalau misalnya dia bekerja di sawah, biasanya makanan yang dihasilkan itu berupa beras ya. Lalu kalau misalnya ada petani yang kerjanya di ladang, bahan makanan yang dihasilkan itu bisa berupa sayur, bisa juga berupa buah. Nah, ketika bekerja di sawah maupun di ladang, Pak Tani ataupun Bu Tani memerlukan alat-alat agar lebih mudah dalam bekerja. Kira-kira alat-alat yang dibutuhkan Pak Tani itu apa saja ya? Iya, ada cangkul, ada sabit, ada traktor, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Bu Guru tampilkan 3 alat-alatnya Pak Tani ya. Ada cangkul, ada sabit, dan ada traktor. Nah, kalau cangkul itu digunakan oleh Pak Tani untuk menggemburkan tanah ya, bisa digunakan di sawah maupun di ladang. Kalau sabit ini untuk memotong tanaman, misalnya dia bekerjanya di sawah, sabit ini digunakan untuk memotong padi yang sudah siap untuk dipanen. Kalau misalnya bekerja di ladang juga sama, untuk memotong sayur-sayuran atau buah-buahan yang sudah siap untuk dipanen. Lalu traktor. Nah, traktor ini adalah alat yang digunakan untuk membajak sawah ya. Membajak sawah atau menggemburkan tanah-tanah yang ada di sawah agar lebih cepat. Nah, jadi digunakan mesin berupa mesin traktor. Kalau zaman dulu menggemburkan sawah atau membajak sawah itu menggunakan sapi. Kalau sekarang sudah jarang. Sapi itu sudah diganti dengan menggunakan mesin yang namanya mesin traktor seperti yang di sebelah kanan ya.
Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang ada pada tayangan video. Nah, di sini adalah proses bagaimana Pak Tani itu bekerja di sawah untuk menghasilkan beras. Yang kemudian beras itu dibeli oleh orang tuanya anak-anak untuk dimasak menjadi nasi ya. Jadi, pertama-tama Pak Tani itu menggunakan alat yang namanya alat apa ini ya? Ada yang tahu? Iya, ini namanya alat traktor. Pertama-tama, tanah yang mau ditanami dengan tanaman padi itu disiapkan dulu, digemburkan dulu ya, dengan menggunakan alat traktor. Lalu kalau misalnya lahannya sudah siap, tanahnya sudah siap, baru kemudian Pak Tani menanam padi. Nah, lalu kemudian padi itu tumbuh menjadi besar, menjadi tinggi, dan kuning. Kalau sudah kuning warnanya itu artinya sudah siap untuk dipanen. Bagaimana cara memanen padi? Jadi tanaman padi itu dipotong dengan menggunakan alat yang namanya alat sabit yang tadi sudah anak-anak lihat ya. Setelah padi itu dipotong, lalu padi itu digiling, dipisahkan antara tanamannya dengan bijinya, digiling, lalu kemudian jadilah dia beras. Nah, dari beras tersebut yang kemudian dimasak untuk menjadi nasi yang biasa anak-anak makan. Nah, sama dengan petani yang bekerja di sawah. Kalau petani yang bekerja di ladang, pertama-tama harus menyiapkan lahannya terlebih dahulu, menggemburkan tanah-tanahnya dengan menggunakan alat apa ya anak-anak ya yang terlihat pada tayangan ya? Iya, dengan menggunakan cangkul. Dia gali lubang, dia gemburkan tanahnya. Barulah kemudian yang kedua prosesnya petani itu menanam bibit tanaman ya. Bisa tanaman sayur, bisa juga tanaman buah. Nah, setelah sekian lama, setelah berbulan-bulan, akhirnya tanaman sayur maupun tanaman buah itu akhirnya bagaimana? Panen, siap dipanen. Ada yang menghasilkan buah, ada juga yang menghasilkan sayur yang sudah siap untuk dipanen. Nah, barulah kemudian diambil atau dipotong dengan menggunakan alat khusus. Misalnya ada gunting, bisa juga menggunakan sabit. Nah, seperti itu kurang lebih proses petani bekerja di sawah maupun petani yang bekerja di ladang. Oke anak-anak, bagaimana tadi videonya? Wow, menarik ya. Karena Pak Petani kita bisa makan nasi, kemudian ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Wah, senang sekali kita bisa makan yang enak-enak itu ya. Nah, ada juga temannya Pak Petani, namanya Pak Peternak. Peternak itu Pak Peternak itu punya banyak peliharaan yang bisa nanti dagingnya bisa kita makan setelah dimasak. Ada peternak domba, sapi, ayam, wah semuanya itu nanti kalau diambil dagingnya, dimasak sama mama, jadi enak sekali. Nah anak-anak, hari ini kita akan lakukan aktivitas. Di kertas yang sudah Bunda kirim, anak-anak membuat garis menyambung atau menarik garis dari garis putus-putus ya. Kemudian yang kedua aktivitasnya adalah anak-anak yuk coba lihat sayur-sayuran yang ada di dapur yang mama beli dan juga ada beras, minta sedikit terus anak-anak tunjukin namanya apa ya, nama sayur-sayuran yang ada di dapur yang mama punya, pinjam sebentar. Lalu anak-anak lihat, ini namanya apa? Misalnya Bunda punya ini, namanya cabe. Pak Petani menanam cabe. Rasanya pedas. Sayur-sayuran, banyak vitaminnya. Atau bumbu-bumbu, anak-anak taruh di wadah, kemudian anak-anak bisa menunjukkan namanya apa saja. Sama beras ya, dilihat berasnya, ditunjukin ke Bunda yang mana yang namanya beras. Oke? Hebat. Kita hari ini akan melatih jari anak-anak untuk menarik garis. Wah, di sini ada
hewan-hewan ternak. Ada apa ini ya? Ini namanya kuda. Yang suaranya bagaimana? Hi, hi. Ya. Lalu di sini ada mu. Ada sapi. Lalu ini apa ya? Yang lebih pendek dari kuda? Keledai. Dan ini ada babi. Oink oink. Oink oink. Ya, sekarang kita belajar menarik garis ya. Dia mau pergi ke kandangnya di sini. Tempatnya di sini. Kita tarik garis dari sini, dari dekat sapi. Ya, kok sapi ya? Ya, kita tarik garis. Ikutin garis putus-putus ya anak-anak. Tarik. Turun, naik. Turun lagi. Naik lagi. Dan sampai. Yeay, dia sudah sampai di dalam kandangnya. Sekarang si sapi. Kita tarik garis lagi dari sapi. Kita sambung garis putus-putusnya. Turun. Naik. Mendatar. Dia turun lagi. Mendatar. Dia naik. Mendatar lalu turun lagi. Dan hop. Masuk. Tetot. Dia masuk. Sekarang ini kita tarik garis lagi. Si keledainya supaya masuk ya. Turun. Turun. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Terus dia naik. Terus dia tarik garis ke sana. Bentar lagi nyampe. Dia turun dan sampai. Yeay. Sekarang babi. Ya, kita tarik garis. Ini garisnya banyak. Turun. Lalu dia naik lagi. Dia turun lagi. Naik. Dia turun. Naik. Naik. Dan tada! Sudah sampai. Ya, ada 4 hewan ternak yang sudah masuk ke dalam kandangnya. Ada anak-anak bisa ya? Bisa. Wah, anak-anak hebat. Anak-anak yang pintar sudah belajar tentang Pak Petani. Terima kasih Pak Petani sudah membuat kami bisa makan yang enak. Karena Pak Petani menanam semuanya itu. Oke, hari ini kita sudah selesai belajar. Terima kasih anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Kita sekarang mau berdoa. Kita mau selesai belajar dulu hari ini. Habis belajar hari ini, anak-anak boleh bermain di rumah bersama papa mama. Ingat, harus dengan bantuan atau dijaga sama papa mama ya. Jangan pergi jauh-jauh dari rumah. Dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Kita berdoa, anak-anak ikuti kata-kata Bunda. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bersama. Berkatilah kami semua supaya jadi anak yang pintar, sehat, dan anak yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa anak-anak.